Selamat datang di pembelajaran penilaian dalam PPG Program Studi Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Buddha di topik 5, yaitu pengembangan penilaian pembelajaran. Perkenalkan, saya Dr. Sujiono MBD, dosen pengampu perangkat pembelajaran Program Studi Pendidikan Profesi Guru di LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Adapun hal yang kita menjadi fokus pembelajaran kita, yang pertama adalah definisi pengembangan penilaian pembelajaran, kedua konsep dasar penilaian pembelajaran, ketiga konsep asesmen berorientasi HOTS, yang keempat konsep dari teori asesmen, yang kelima tahapan asesmen, yang keenam penyusunan kisi-kisi penilaian, yang ketujuh penyusunan rubrik penilaian, yang kedelapan manfaat penilaian, yang kesembilan prosedur pengembangan penilaian, dan yang terakhir adalah metakognisi pengembangan penilaian pembelajaran. Penilaian hasil belajar yaitu proses pengumpulan informasi terkait capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan oleh guru secara terencana, sistematis untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Buddha. Pengembangan penilaian pembelajaran merupakan proses yang sangat penting. Penilaian tidak hanya berfungsi untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi, namun untuk memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pengajar dan pembelajaran. Asesmen berorientasi HOT, yaitu soal yang dapat merangsang peserta dapat berpikir kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif, dan mampu memecahkan masalah dengan baik. Tiga unsur utama dalam asesmen HOT yaitu mengukur berpikir tingkat tinggi, berbasis permasalahan kontekstual, dan menggunakan variasi bentuk soal. Pertama, asesmen awal merupakan sebuah tes yang dilakukan sebelum peserta didik mengikuti proses pembelajaran agama Buddha. Yang kedua, asesmen formatif, yaitu kegiatan guru dan peserta didik dengan tujuan untuk memantau kemajuan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, asesmen sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan dengan tujuan memastikan tujuan pembelajaran secara menyeluruh, sehingga asesmen sumatif sering dilakukan di akhir proses pembelajaran, akhir tahun ajaran, atau jenjang pendidikan agama Buddha. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan kisi-kisi penilaian, yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi dasar yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, teman-teman guru harus menyusun indikator penilaian yang spesifik dan terukur. Yang keempat, menyusun jenis dan bentuk soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Dan yang kelima, melakukan revisi dan evaluasi terhadap kisi-kisi yang telah disusun. Nah, teman-teman, berikutnya adalah penyusunan rubrik penilaian. Ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam menyusun rubrik penilaian. Yang pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua adalah menentukan kriteria yang akan digunakan dalam rubrik penilaian. Yang ketiga adalah menetapkan level penilaian dan deskripsi untuk setiap level. Yang keempat adalah menguji dalam praktek. Dan yang kelima adalah mengevaluasi dan memperbarui rubrik berdasarkan pengalaman dan umpan balik yang diterima. Selanjutnya, apa manfaat dari penilaian dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha? Yang pertama adalah peningkatan pemahaman siswa. Yang kedua, siswa dapat mengeksplorasi dan mendalami ajaran Buddha dari berbagai perspektif. Yang ketiga, sebagai umpan balik bagi pendidik dalam proses pembelajaran.
Yang keempat adalah pengembangan karakter siswa pendidikan agama Buddha. Dan yang kelima adalah meningkatkan motivasi siswa dalam belajar pendidikan agama Buddha. Prosedur pengembangan penilaian dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah penentuan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan langkah awal yang krusial dalam pengembangan penilaian pembelajaran. Yang kedua adalah pengembangan instrumen penilaian, dapat berupa tes tertulis, observasi, portofolio, atau penilaian diri. Yang ketiga adalah pelaksanaan penilaian, adalah tahap penting dalam pengembangan penilaian pembelajaran. Tahap ini guru harus memastikan bahwa penilaian pendidikan agama Buddha dilaksanakan secara adil dan objektif. Yang keempat adalah analisis hasil penilaian. Ini merupakan langkah penting untuk mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran. Yang kelima adalah tindak lanjut hasil penilaian. Ini adalah langkah terakhir dalam pengembangan penilaian pembelajaran pendidikan agama Buddha. Selanjutnya, metafungsi pengembangan penilaian pembelajaran. Pengembangan penilaian dalam pendidikan agama Buddha ini memberi hikmah bagi siswa, namun juga bagi guru institusi pendidikan itu sendiri. Dengan adanya sistem penilaian yang baik, institusi dapat melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kurikulum dan metode pembelajaran yang digunakan. Kesimpulan dari topik 5 ini dapat saya simpulkan, pengembangan penilaian pembelajaran merupakan proses yang sangat penting dalam dunia pendidikan, khususnya pembelajaran agama Buddha. 2. Penilaian harus dirancang dengan baik agar dapat memenuhi tujuan pendidikan yang lebih luas. Dan yang ketiga, pendidikan yang efektif tidak hanya membantu siswa memahami ajaran Buddha dengan baik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan karakter dan keterampilan sosial peserta didik. Sebagai penutup topik 5, saya hadirkan gagasan besar tokoh pendidikan, yaitu tujuan pendidikan adalah mengubah pemikiran dan perilaku siswa secara bermakna. Saya kutip dari Benjamin Bloom. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Namo Buddhaya.